Saya ambil dua, Pak Menteri. Yang pertama, sudah mulai banyak teriakan dari daerah tentang nasib P3K yang dihentikan. Padahal kita melihat dengan segala quote and unquote prosedurnya, P3K itu bisa menjadi bantalan safety net bagi masyarakat untuk tetap bisa bekerja dengan harkat dan martabatnya. Dia mendapatkan haknya. Bahkan saya ketemu beberapa mereka yang sekarang ini P3K paruh waktu pun mereka bahagia gitu, karena tetap punya NIP, nomor induk P3K. Nah sekarang sudah mulai ada nih, entah karena TKD, transfer keuangan daerah, entah karena kasus-kasus di daerah yang memang keuangannya berat. Saya berpikir tetap Kementerian Dalam Negeri punya tanggung jawab moral menjaga agar pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak bergejolak, inflasi tetap terkendali. Ya, kita bersyukur nih, pemerintah luar biasa selama mudik kemarin tidak ada kenaikan BBM, tidak ada kelangkaan BBM, mudiknya berlangsung dengan aman. Buat saya itu two thumbs up, bagus sekali. Tapi ancamannya tetap ada, sehingga peluang budget krisis kita kalau kita mentok di atas 3% kan agak berat. Nah untuk itu harapan saya kalau terhadap BPKP, pimpinan dan anggota, saya pikir dua-duanya ini di atas 80, Pak Menteri 84%, OIKN hampir 90%, buat saya itu udah bagus sekali responnya. Tapi tetap real factor yang menjadi masalah ketika keuangan negara dites, sementara kita juga harus betul-betul mengayomi, bukan cuma inflasi, tapi buat saya P3K tadi, itu mungkin perlu ada kajian yang mendalam, Pak Menteri. Dan perlu disampaikan secara lugas kepada Bapak Presiden betapa bahwa saya ingat dari periode lalu P3K itu udah bahagia dengan undang-undang ASN, di mana kita terima semua sesuai dengan database BKN kita. Nah sekarang sudah mulai ada nih, infonya mulai banyak, saya mendapatkan cerita dan pembahasan dari terkait dengan P3K ini. Yang kedua, Pak Menteri, ini wabil khusus tentang otonomi daerah, Pak Menteri. Ini saya suka bincang dengan Rektor IPDN kita. Terima kasih Pak Rektor. Undang-undang Pemda itu menegaskan bahwa urusan daerah itu 78% dan urusan pusat cuma 22%. Tapi kalau kita lihat postur anggaran, 75% anggaran diserap pemerintah pusat, cuma 25% diberikan kepada pemerintah daerah. Berapa waktu yang lalu saya diundang ke Filipina. Filipina punya mekanisme perpajakan yang menarik, Pak Menteri. Makin mampu satu daerah meningkatkan rasio pajak, maka daerah tersebut mendapatkan otonomi lebih besar untuk mengelola pajaknya. Akhirnya tidak ada sibuk dengan pengen DOB dan segala macam. Buktikan dulu bahwa Anda memang bisa menaikkan rasio pajak, Anda memang dipercaya oleh masyarakat, Anda mendapatkan hak lebih besar lagi. Jadi naiknya dari kabupaten kota ke provinsi atau kecamatan, distrik ke itu tergantung rasio pajaknya. Makin mereka mampu self finance by their own tax, mereka mampu naik kelas gitu loh. Sehingga dengan demikian akan ada kompetisi yang positif, Pak Menteri. Semua menjadi daerah-daerah yang self funding, ya. Dan kalau selalu kita masuk ke tema ini, Pak Menteri, kurang dari 10 jari kabupaten kota yang self funding, yang APBD-nya bisa dicukupi oleh PAD-nya. Ini kan tantangan yang sangat struktural dan mendasar. Nah, usul saya, Pak Menteri, kita bersama, izin pimpinan, ini masalah kita bersama. Karena tadi dari paparan Pak Basuki di Asta Cita nomor 647 atau nomor 5, membangun dari desa dan dari bawah, itu maknanya memang penguatan Pemda itu menjadi halangan. Kemarin kita udah ada dapat
sentilan sedikit kasus di Pati, nanti yang lain kalau TKD berkurang, sementara kemampuan Pemda untuk raising the money, raising the tax kurang juga, wah ancaman NKRI-nya berat sekali. Nah, dua itu untuk Kementerian Dalam Negeri. Kalau buat OIKN, Pak Bas, saya ingat karena periode lalu dua kali masuk pansus OIKN gitu. Kelebihan IKN ini dia punya otorita yang diberi kelenturan, yang diberi kebebasan. Bahkan ada beberapa pengelolaan yang harus, karena itu kita kan otorita, ya, bukan Pemda, ya, dengan segala kekhasan. Kalau dibolehkan Pak Menteri menghadapi tantangan, saya setuju sama teman-teman, ini bukan salahnya otorita. Kenapa optimalisasi bangunan dan fasilitas yang buat saya sudah diapresiasi publik. Saya baca kemarin saat Idul Fitri, IKN menjadi salah satu destinasi wisata yang 140.000 datang ke sana, artinya sudah sangat siap, sudah sangat, tinggal kan memang otoritasnya untuk penggunaannya. Nah, mungkin diperlukan izin Pak Menteri, karena tadi bagaimanapun ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan negara, sumber optimalisasi dalam kondisi sekarang. Buat saya ide-ide kreatif, inovatif dari teman-teman IKN untuk membantu negara yang memang dalam keadaan agak berat, termasuk tadi mungkin ada banyak juga private yang siap untuk menyewa dengan mungkin tidak long term, maksimal 3 tahun atau 5 tahun, ya. Dan di tempat-tempat yang tidak strategis, yang tidak punya dampak-dampak yang fundamental, nggak mungkin kan istana presiden, istana wakil presiden itu. Tapi tempat-tempat yang memang kita belum ada, nah itu bisa dioptimalkan. Nah, buat saya kita tunggu, karena selama ini otorita IKN selalu mampu memberikan pertanggungjawaban publik yang baik terhadap segala halnya. Kondisi sekarang dengan ketidakjelasan kapan Kepres ditandatangani, ini menjadi tantangan buat OIKN. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardhani Alisera dari PKS. Selanjutnya dari fraksi PAN, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2, Pak Mendagri, Pak Wamendagri, dan Ibu Mendagri juga, Sekjen, dan seluruh Dirjen di lingkungan Kemendagri, juga kepala UIKN, Pak Bas, dan jajarannya. Makasih, ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam mendalami paparan dari Pak Mendagri. Pertama adalah kaitan penanganan pasca bencana. Kami sangat berterima kasih karena sudah diberi informasi tentang penanganan pasca bencana Aceh maupun di Sumatera Barat, Riau. Dan kami juga sangat paham bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mendagri, ya, berupaya untuk maksimal mungkin, tapi mungkin tidak semuanya memuaskan semua pihak, ya. Masih ada aja banyak kekurangan. Ada satu hal yang menurut saya ingin ingin mengetahui. Sebuah bencana itu kita biasanya rame di pasca bencananya, Pak. Tapi penyebab bencananya yang kadang kita dilupakan. Saya takutnya ini penanganan bencana sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi penyebab bencananya kita tidak pernah tahu sampai sejauh mana sekarang penanganan penyebab bencana itu. Karena saya takutnya ini akan menjadi tamu tahunan gitu. Bencana yang tiap tahun datang terus. Dan kita sibuk hanya menangani pasca bencananya. Sehingga pemerintah sibuk menangani pasca bencana, dan tamu tahunan itu setiap tahun akan datang terus dan akan lebih hebat lagi. Mungkin itu yang ingin saya ketahui sejauh mana penanganan penyebab bencananya itu.